Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia limpahkan kepada Anda di dalam Kristus. Mari kita merenungkan Matius 5 ayat yang ke-7. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Anda yang murah hati adalah disebut berbahagia karena orang yang murah hati akan diberi kemurahan. Murah hati berarti dia membuka hati. Dia melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak bermurah hati. Apa itu? Kebutuhan. Orang yang murah hati itu melihat kebutuhan orang lain. Orang yang tidak bermurah hati hanya bisa melihat kebutuhan dirinya sendiri. Orang yang murah hati dia pintar, dia pandai untuk melihat bahwa sesamanya itu membutuhkan. Dia pandai melihat bahwa apa yang sesamanya butuhkan dia miliki. Dan inilah orang-orang yang akan menerima kemurahan yang datang dari Tuhan. Dan ayat ini sendiri itu berada di dalam rangkaian khotbah di bukit, ucapan bahagia. Jadi ayat ini tidak terlepas dari ayat sebelumnya yang berkata orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang-orang yang akan dipuaskan. Karena orang-orang yang murah hati itu adalah orang-orang yang hidupnya itu puas. Karena apa? Hidupnya puas karena mereka dipuaskan oleh Tuhan. Perhatikan di sini bahwa hidup yang puas menurut dunia ini tidak sama dengan hidup yang puas menurut Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya orang yang murah hati menurut dunia ini adalah orang-orang saya kaya dulu lah. Saya punya dulu lah. Kalau saya mau murah hati terhadap waktu ya kan, saya harus punya banyak waktu dulu. Sekarang saya tidak punya banyak waktu. Kalau untuk uang ya tunggu saya punya banyak uang dulu baru saya murah hati terhadap orang lain dalam hal uang. Artinya kalau belum punya ya belum bisa murah hati. Kenapa? Ya saya harus puas dulu. Uang saya harus banyak, saya puas dulu baru saya kasih ke orang. Makanan saya banyak, saya harus puas makan dulu baru saya kasih ke orang. Waktu saya harus menikmati dulu, me time dulu, family time dulu baru saya bisa memperhatikan orang lain. Puas dulu, saya puas dulu baru nanti saya kasih ke orang lain. Nah, sementara definisi puas menurut kitab suci bukanlah orang yang puas karena punya banyak waktu, punya banyak uang, atau punya banyak hal-hal yang lain. Bukan hal di sini, bukan materi yang ditekankan untuk menjadi puas dalam kehidupan. Puas di sini berarti kita dipuaskan oleh Tuhan karena kita ini lapar dan haus akan kebenaran. Kita punya kebutuhan, kita menyadari bahwa kita ini membutuhkan kebenaran Tuhan untuk bisa hidup. Sehingga kita terus mencari kebenaran, kita terus belajar, terus menimba, terus meminum dari firman Tuhan, meminum dari persekutuan kita dengan Tuhan. Dan karenanya kita ini dipuaskan. Sehingga hidup kita ini puas, hati kita puas. Karena apa? Karena kita dipuaskan oleh Tuhan. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, Tuhan memuaskan kita. Dan orang-orang inilah, orang-orang yang puas di dalam Tuhan inilah, puas di dalam Allah inilah adalah orang-orang yang bermurah hati. Karena dari dalam hatinya yang melimpah dengan kepuasan, keluarlah kemurahan hati untuk orang lain. Karena kebutuhan hati mereka sudah dipenuhi oleh Tuhan, sehingga mereka bergerak keluar untuk melihat kebutuhan orang lain
dan mereka juga akan memberi kemurahan hati kepada orang lain. Dan pada gilirannya, ketika mereka memberi kemurahan hati kepada orang lain, mereka sendiri akan diberi kemurahan. Sehingga ini seperti bola salju. Semakin lama, semakin diberi kemurahan. Semakin dipuaskan oleh Tuhan. Makanya disebut kamu berbahagia. Kamu berbahagia. Karena ini bola salju, semakin diberkati, semakin dipuaskan dalam persekutuan dengan Tuhan. Semakin murah hati, semakin diberi kemurahan lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga orang-orang ini disebut berbahagia, diberkati, dilimpahkan dengan rahmat Tuhan. Inilah orang-orang yang hidupnya adalah mengandalkan Tuhan. Inilah orang-orang yang hidupnya apa-apa Tuhan. Mau orang miskin, mau orang kaya, sama saja. Kenapa? Karena bagi orang miskin, kebutuhanku akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Bagi orang kaya, hartaku bukanlah yang membuat aku bahagia, tetapi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang dapat benar-benar memuaskan kebutuhan, keinginan hati kita. Sehingga hidup kita benar-benar puas dan kita dapat bermurah hati, dan kemudian kita akan diberi kemurahan. Mari dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita akan terus menjadi lapar dan haus akan kebenaran, sehingga kita dipuaskan, dan hidup kita yang puas ini akan menimbulkan kemurahan hati, dan kemurahan hati ini akan membawa kita untuk bermurah hati pada sesama kita, dan karenanya Tuhan akan terus semakin memberi kemurahan kepada kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat memiliki kemurahan hati ketika kami puas di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami pun bermurah hati kepada sesama kami, dan kami berbahagia karena Engkau semakin memberi kemurahan kepada kami. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.